Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi reading kita. Jadi hari ini kita ada di penghujung program. Di materi terakhir yaitu tentang inference atau membuat tebakan atau kesimpulan gitu ya berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Jadi di reading seperti yang kita pelajari kemarin, teman-teman nanti akan diberi 50 pertanyaan yang waktunya maksimal adalah 55 menit. Ya. Nah, tipsnya jangan membaca teksnya dulu, teman-teman, karena itu nanti akan menyita banyak sekali waktu ya. Tapi teman-teman baca soalnya dulu dan pahami, soal tersebut menanyakan apa, supaya nanti tahu cara mengerjakannya bagaimana, gitu ya. Karena pengerjaan di reading itu nanti setelah kita mengenali soalnya itu ada 3. Yang pertama, teman-teman ada beberapa soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf atau istilahnya topic sentences ya. Nah, ada juga beberapa soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus cari dulu di dalam teks menggunakan teknik scan dan skim. Dan ada juga, di reading yang jawabannya nggak ada di teks, teman-teman. Jadi teman-teman harus mencari petunjuknya di teks, kemudian nanti berimajinasi. Kemudian dihubungkan dengan pilihan A, B, C, D, yaitu making inferences atau menarik suatu kesimpulan atau kemungkinan atau tebakan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan, gitu ya. Nah, untuk teknik pertama yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf itu dipakai ketika soal reading itu menanyakan garis besar mengenai teks. Ya, ada 3 yaitu soal mengenai main idea, idea organization, sama tone, purpose, sama course ya. Kemudian kalau scan dan skim atau membaca cepat atau mencari yang ditanyakan di soal di dalam teks, itu teman-teman pakai ketika pertanyaannya menanyakan Eee, detail-detail kecil atau specific information. Jadi informasi tertentu atau kecil yang ada di dalam teks ya. Nanti di soalnya itu ada kata kuncinya teman-teman, yang teman-teman harus cari di dalam teks. Nah, ada 4 jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus lakukan scan dan skim dulu, yaitu yang pertama ada locate information atau disuruh mencari di mana si penulis, menyebutkan atau membahas suatu informasi. Kemudian untuk jenis soal locate information ini, teman-teman tidak akan menemukannya di tes yang online, ya. Jadi selama saya tes online, setiap bulan saya belum pernah menemukan jenis soal locate information ini, teman-teman. Tapi kalau yang offline kemungkinan ada. Diprediksi itu pasti ada, ya. Makanya saya berikan kemarin. Kemudian yang kedua itu ada pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti itu di kalimat keberapa itu ditanyakan nanti ya. Misalkan kalau ada kata he, dia laki-laki, itu maksudnya siapa? Nah, itu cara mengerjakannya teman-teman baca dari kalimat sebelumnya. Kemudian berikutnya ada stated atau unstated details. Nah, stated detail itu adalah teman-teman disuruh memilih di antara A, B, C, D, yang manakah yang benar atau yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan di soal, gitu ya. Nah, kalau yang unstated detail itu kebalikannya. Di antara 4 pilihan A, B, C, D, yang manakah yang tidak ada di dalam teks atau yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan, gitu ya. Jadi yang 3 benar, yang satu salah. Nah, nanti jawabannya yang salah itu. Itu untuk unstated detail. Biasanya di soal nanti ada kata not atau except. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan tentang vocabulary atau kosakata. Oke. Nah, kemudian ada juga teknik yang terakhir yang hari ini kita akan pelajari namanya making inference. Teman-teman ada 2 ya. Jadi langsung saja. Yang pertama jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus menarik kesimpulan atau membuat tebakan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks adalah soal inference itu sendiri. Jadi di soal reading itu ada jenis soal yang meminta teman-teman untuk menebak. Ya, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti biasa kalau reading kita baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, which of the following is probably not a Hawaiian word? Jadi yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii? Nah, jenis soal ini biasanya memang ada kata probably, teman-teman. Atau kalau nggak gitu most likely. Atau kalau nggak gitu ada kata inferred atau implied seperti itu. Oke, artinya sama. Kalau invert atau implied itu ditarik kesimpulan, kalau probably sama most likely itu artinya kemungkinan besar. Jadi di teks gak ada, makanya si pembuat soal menggunakan kata mungkin atau kemungkinan besar. Gitu ya. Nah, kata kunci teman-teman di soal itu adalah bukan kata dalam bahasa Hawaii.
Nah, teman-teman cari kata dalam bahasa Hawaii yang mana itu dibahas di paragraf pertama. Nah, paragraf pertama berbunyi, bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu, di mana semua kata dibuat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf, yaitu 5 huruf vokal A, I, W, O, dan 7 huruf konsonan H, K, L, M, N, P, W. Nah, setiap suku kata, si label itu suku kata ya, teman-teman. Setiap suku kata di dalam bahasa tersebut itu berakhiran dengan huruf vokal dan dua konsonan tidak boleh gandeng. Nah, itu aturan dalam bahasa Hawaii ya. Nah, kita cari pilihan A, B, C, D yang tidak mengikuti aturan itu. Karena pertanyaannya tadi adalah yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Gitu ya. Pertama yang alfa ada mahalo. Di situ ada 3 suku kata, teman-teman. Yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Yang mana setiap suku kata berakhiran dengan konsonan. Maaf, berakhiran dengan vokal ya. A, A, O. Oke, kemudian konsonan tidak pernah gandeng. M, H, sama L-nya itu dipisah dengan huruf A. Otomatis yang alfa ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Ya, nah yang ditanyakan tadi adalah yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Otomatis kita cari yang tidak mengikuti aturan tadi, gitu ya. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, mahi-mahi itu ada 4 suku kata, yaitu ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi. Oke, kemudian setiap suku kata berakhiran dengan vokal yaitu a, i ya, teman-teman. Kemudian huruf konsonannya dia tidak gandeng, berarti dia mengikuti aturan bahasa Hawaii ya. Berarti bukan yang bravo jawabannya. Kalau yang Charlie ada kata meklea. Nah, ada kata kle. Di dalam konsonan kle itu ada huruf K sama L yang mana dua-duanya itu huruf konsonan ya, teman-teman. Dan padahal di aturan bahasa Hawaii itu konsonan tidak boleh gandeng. Nah, sedangkan yang Charlie K sama L-nya gandeng. Berarti yang Charlie inilah yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Kenapa? Karena argumennya adalah itu tadi alasannya di soal, maksud saya di teks. Bahasa Hawaii itu tidak memiliki konsonan yang gandeng. Seperti itu. Sedangkan yang Charlie itu konsonannya gandeng. Jadi yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Gitu teman-teman. Jadi memang soal inference ini agak sedikit ada tahapannya, ada tahapan mengerjakannya gitu ya. Jadi memang harus berimajinasi juga gitu teman-teman. Nah itu untuk jenis soal pertama. Nah jenis soal kedua itu ada namanya transition. Di transition ini nanti teman-teman disuruh nebak ya. Kalau di sebelumnya teks itu dimasukkan paragraf atau di setelahnya teks itu dimasukkan paragraf. Nah paragraf ini nanti itu membahas tentang apa? Gitu ya. Nah, kadang yang ditanyakan yang di sebelumnya, kadang yang ditanyakan di setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, sama. Pokoknya kalau ada kemungkinan-kemungkinan itu jawabannya nggak ada di teks langsung. Tapi kita bisa mencari petunjuknya. Nah, kalau pertanyaannya paragraf yang mendahului teks atau sebelumnya teks ini, maka kita baca kalimat yang paling dekat dengan paragraf yang ditanyakan tadi, teman-teman. Ya, yaitu kalimat pertama. Nah, itulah yang disebut dengan transisi. Transisi itu adalah apa namanya? Jembatan gitu, teman-teman. Jadi supaya paragraf itu kalau dibaca antar paragraf itu supaya kohesif dan koheren itu harus ada namanya transisi. Biar tidak tiba-tiba berubah topik mendadak gitu, teman-teman. Kalau dibaca kan nggak enak, jadi bingung. Lo tadi ngomongin apa? Sekarang ngomongin apa? Kayak gitu. Jadi supaya smooth atau supaya alurnya itu nyambungnya enak, maka harus ada namanya transisi. Nah, transisi itu letaknya di paling yang dekat dengan paragraf yang ditanyakan. Nah, karena yang ditanyakan sebelumnya ya kita baca kalimat pertama. Nah, kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan itu membahas Davy Jones, yang dalam cerita rakyat merupakan seorang raja kejam dari dasar laut. Nah, tadi tiba-tiba ada kata mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, berarti sebelumnya di situ itu ada mitos yang lain, mitos lautan ya, teman-teman, tapi bukan tentang Davy Jones. Karena Davy Jones di sini itu disebut sebagai yang lain, gitu ya. Berarti sebelumnya bukan membahas tentang Davy Jones. Nah, kalau teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D, yang ada kata Davy Jones-nya, jangan dipilih. Udah pasti salah, karena Davy Jones baru diperkenalkan di sini. Otomatis sebelumnya itu nggak boleh dibahas. Kalau yang Bravo juga sama ada Davy Jones, jangan dipilih teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Di situ
kata-katanya berbunyi sebuah cerita tradisional yang berbeda dari laut atau mengenai lautan. Seperti itu. Nah, dari contoh tadi mungkin ada yang ingin ditanyain dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan soal seperti biasa. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Jadi kata kuncinya ada di awal paragraf ya, Kak? Gantung yang ditanyakan, Miss. Ya, kalau yang ditanyakan paragraf sebelumnya jawabannya iya. Seperti itu, Miss. Karena untuk jenis transition ini, teman-teman, itu ada dua jenis soal. Biasanya yang ditanyakan paragraf sebelumnya atau paragraf setelahnya. Nah, kalau misalkan paragraf sebelumnya atau sebelumnya teks itu kita mau masukkan paragraf, ya kita baca kalimat pertama aja. Nah, tapi kalau yang ditanyakan paragraf setelahnya teks, jangan baca kalimat pertama, teman-teman ya. Karena nggak nyambung nanti. Gitu. Jadi harus dibaca kalimat yang paling dekat, yaitu kalimat terakhir. Seperti itu, Miss. Oh, jadi artinya untuk bagian akhir, bagian fokus ke akhirnya ya. Kalimatnya itu paragraf setelahnya berarti bagian akhir, paling akhir kalimat Betul, yang disampaikan. teksnya. Betul. Baik, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama, Miss. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Cuman untuk jenis soal transisi ini saya belum pernah nemu, teman-teman. Di soal dari ITS, yang terutama yang online ya, karena sudah lama saya nggak ngambil yang offline atau yang onsite. Nah, tapi kalau yang online setiap bulan saya masih tes, seperti itu. Dan untuk jenis soal yang transisi ini saya belum pernah nemukan di soal yang asli dari ITS yang online. Seperti itu. Kalau yang inference sering, teman-teman. Pasti ada, di setiap tes itu pasti ada. Baik, nggak ada pertanyaan lagi? Atau kita coba ke latihan soal buat teman-teman ya. Seperti biasa, jangan takut salah karena kita belajar. Sebentar. Di sini ada satu soal. Sebentar, teman-teman. Oke, di sini ada satu soal. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan ya. Oke, 1 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu ya, sedapatnya teman-teman dulu. Kemudian nanti kita bahas bareng. Baik, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat teman-teman semua menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf yang mendahului teks ini atau sebelumnya teks ini, maka kita baca kalimat yang nanti paling dekat, yaitu kalimat pertama. Nah, kalimat pertama berbunyi, meskipun elang gundul merupakan satu simbol nasional dari Amerika Serikat, nah elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Nah, berarti teks ini nanti bakal membahas simbol nasional Amerika, tapi bukan tentang elang gundul, teman-teman. Karena ini perkenalannya udah kelihatan bakal memperkenalkan yang lain, tapi selain elang gundul. Nah, berarti paragraf sebelumnya tadi ini membahas tentang elang gundul sebagai simbol nasional Amerika Serikat, gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah Bravo. Betul, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban delta, delta, dan semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Di situ pertanyaannya adalah nama dari eh, komposisi atau apa ya bahasa Indonesia yang enak dari komposisi itu rangkaian lagu gitu ya. Jadi nama dari rangkaian lagu yang paling terkenalnya Scott Joplin kemungkinan datang dari atau berasal dari gitu ya. Nah, ini informasinya atau komposisi yang paling terkenalnya Scott Joplin itu disebutkan di kalimat terakhir, teman-teman. Ya. Nah, kalimat terakhir tapi itu kalau kita baca itu mulainya dari sini nanti. Apa namanya? Petunjuknya teman-teman untuk menjawab soal ini. Jadi di situ disebutkan salah satu dari pekerjaan sehari-harinya adalah di ini nama teman-teman pokoknya kalau nama di tengah-tengah kalimat kok ada huruf besar itu nama ya. Jadi salah satu dari pekerjaan rutinnya atau sehari-harinya adalah di Maple Leaf Club di Sedalia. Nah, klub sendiri itu adalah tempat hiburan malam, teman-teman. Gitu ya, yang terletak di Missouri. Nah, itu maksudnya itu sorry, berarti it was there itu maksudnya adalah di sanalah gitu ya kalau diartikan. Di sanalah dia memulai untuk menulis lebih dari 500 komposisinya yang dia kemudian jadikan lagu, produksi menjadi lagu gitu ya. Nah, yang paling terkenalnya adalah The Maple Leaf Rag. Jadi komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal itu namanya adalah Maple Leaf Rag. Nah, Maple Leaf Rag itu namanya mirip dengan Maple Leaf Club, yaitu tempat dia bekerja ya. Nah, kita cek ABCD yang menyatakan tempat di mana dia bekerja ya, teman-teman. Yang alfa, nama dari salon. Salon itu adalah tempat minum-minum gitu ya atau hiburan malam tadi sama kayak klub, teman-teman. Di mana dia tampil. Maksudnya tampil itu bernyanyi karena dia bukan bernyanyi, bermusik, teman-teman. Maaf. Karena dia adalah musisi ya, lebih tepatnya musik jazz. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa ya. Nah, kalau yang Bravo, pohon maple yang dekatnya atau yang terletak di dekatnya rumahnya di Sedalia. Bukan, teman-teman, karena maple leaf di sini maple-nya bukan pohon, itu nama, nama tempat. Nama tempatnya memang maple. Karena Missouri di Kanada gitu ya. Dan Kanada itu identik dengan pohon maple. Lambang negaranya aja ada daun maple-nya gitu ya. Nah, Bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie, nama dari kota di mana dia dilahirkan. Nah, di situ tadi tidak ada keterangan dia dilahirkan di mana, ya. Berarti kita nggak bisa menjawab Charlie karena kurang kuat apa namanya petunjuknya seperti itu. Nah, kalau yang Delta, sekolah di mana dia belajar bermain piano. Nah, tadi juga nggak ada ya, teman-teman. Nah, di kalimat sebelumnya sebenarnya ada apa namanya Scott Joplin itu mencari uang dari umur yang sangat kecil, yaitu dengan bermain piano di bar, sama di tempat-tempat minum-minum seperti itu ya, di sepanjang Mississippi atau Sungai Mississippi. Nah, tapi bukan di sekolah, teman-teman. Sedangkan yang Delta itu di sekolah, di situ tidak disebutkan ada sekolah gitu ya. Nah, berarti Delta juga bukan, karena kurang kuat seperti itu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Alpha. Dia mendapat inspirasi nama komposisi lagu yang paling terkenalnya itu dari tempat dia bekerja. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie, Bravo. Oke, antara Charlie atau Bravo, mari kita cek teman-teman. Ada juga Delta. Seperti biasa dibaca soalnya dulu kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti. Nah, mengikuti itu berarti setelahnya, teman-teman. Ya, jadi paragraf setelahnya teks ini kemungkinan membahas tentang. Nah, berarti kita baca kalimat terakhir. Oke. Nah, kalimat terakhir berbunyi, di sanalah dia memulai menulis 500 komposisi lagunya yang kemudian dia mainkan atau hasilkan gitu ya. Yang eh, paling terkenalnya namanya adalah The Maple Leaf Rag. Nah, ini di kalimat terakhir yang dibahas adalah komposisinya Scott Joplin. Gitu ya, kita cek ABCD yang menyebutkan komposisi lagunya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. The numerous compositions of Scott Joplin. Jadi, berbagai komposisi atau apa ya bahasa Indonesia yang enak itu, em, ya itu ya, teman-teman, intinya ciptaan lagunya itu, ciptaan musiknya itu dari Scott Joplin. Nah, jawaban yang paling tepat adalah Charlie, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 1 menit dimulai. Nah, ini yang dari asli dari ITS ya. Silahkan, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Baik, ada jawaban Charlie. Mari kita cek. Di situ soalnya berbunyi, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari teks mengenai jumlah dari batu bara yang dibuat di zaman modern. Maksudnya dibuat di sini secara alam ya, atau maksudnya created di sini mungkin diambil gitu teman-teman. Jadi diproduksi oleh manusia gitu ya, mungkin di zaman modern dibandingkan dengan jutaan tahun yang lalu. Oh, berarti being created di sini berarti bukan manusia tapi diciptakan oleh alam gitu ya. Nah, kalau teman-teman scan dan skim atau dicari di teks, eh, jumlah ini itu dibahas di kalimat terakhir, teman-teman. Ya, di paragraf terakhir maksudnya. Di paragraf terakhir itu disebutkan, jadi penyimpanan atau tampungan gitu ya, tampungan-tampungan yang besar dari batu bara dan minyak itu masih berada di bawah tanah. Nah, tapi cost di sini artinya apa ya? Risiko atau biaya yang harus ditanggung seperti itu, teman-teman. Itu semakin meningkat secara drastis, entah itu dalam hal dolar, maksudnya dalam hal uang, dan eh, dalam hal lingkungan, gitu ya. Nah, tampungan-tampungan batu bara dan minyak tadi itu yang mudah diakses atau mudah diambil itu telah dieksploitasi. Dan yang baru akan sangat mahal atau tadi ya akan akan apa ya? Akan menimbulkan dampak besar gitu maksudnya teman-teman. Gitu ya, untuk dicari dan diolah seperti itu. Nah, berarti gini, zaman dulu itu gampang gitu ya untuk mencari minyak bumi dan batu bara. Nah, sedangkan sekarang ini sulit. Intinya gitu. Berarti jumlahnya itu semakin sedikit ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. It is less. Jadi jumlahnya semakin sedikit sekarang. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, ada juga Bravo. Oke, kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa dibaca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa sleep itu dipakai oleh para pembuat gerabah untuk, nah kata kunci teman-teman di sleep, nggak perlu sulit-sulit scan dan skim ya. Karena biasanya kalau istilah seperti ini itu nanti dikasih tahu tempatnya. Nah itu sleep di bawah itu teman-teman. Nah kita baca kalimatnya teman-teman. Dari sini ya, dari awal nggak apa-apa biar lebih jelas. Jadi kalimatnya berbunyi, setelah lapisan luar itu ditambahkan. Nah, tanah liat tadi itu di apa ya, dicampur atau digiling gitu ya, teman-teman, eh, secara atau yang lama, digiring yang lama gitu ya. Nah, kemudian campuran tersebut haruslah siap sebelum sebuah gerabah atau sebuah pot itu dengan teliti itu dibentuk. Nah, kemudian setelah dibentuk itu dicat dengan sebuah tanah liat cair yang disebut dengan slip. Berarti slip ini fungsinya untuk mengecat, teman-teman. Gitu ya, sebelum melalui proses pengapian. Nah, kita cek A, B, C, D. Yang mana yang arahnya itu mengecat gitu ya. Yang alfa, mengangkat gerabah dari tanah menggunakan, selama proses pengapian. Bukan ya, bukan karena sebelum teman-teman, bukan juring tapi sebelum. Ini slip ini dipakai prosesnya sebelum melalui proses pengapian. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, membentuk tanah liat tersebut menjadi bentuk yang diinginkan. Bukan ya teman-teman, bukan membentuk tapi mewarnai atau mengecat. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, mempersiapkan permukaan dari gerabah tersebut sebelum akhirnya dibakar atau apa namanya, ditaruh di proses pengapian gitu ya. Nah, ketemu teman-teman. Maksudnya mempersiapkan lapisannya luar atau permukaan luarnya itu maksudnya dicat tadi. Gitu ya. Cuman kata-kata di pilihan, maksudnya di pilihan ABCD itu biasanya memang seperti ini. Di apa namanya? Dirubah-rubah, tapi intinya sama. Intinya dicat gitu ya. Nah, jawabannya yang tepat berarti adalah yang Charlie. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, ada juga Bravo. Mari kita cek. Seperti biasa dibaca soalnya dulu ya. Kalau di reading, di situ soalnya berbunyi, bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa para pemikir itu apa ya bahasanya? Filsuf gitu ya mungkin. Dari zaman Renaissance itu mencari kelahiran kembali dari. Nah, kata kunci teman-teman adalah para pemikir yang mencari dari zaman Renaissance yang mencari kelahiran kembali dari apa. Nah, itu kalau teman-teman scan dan skim, kata thinkers itu di soal disebut dengan kata lain, teman-teman, yaitu scholars, ya. Di situ kalau teman-teman cek itu mulainya dari sini, gitu ya. Jadi disebutkan konsep dari kelahiran kembali, bentar, itu dimaksudkan atau ditujukan untuk periode dari sejarah Eropa ini karena minat yang kembali ada atau hidup kembali gitu ya terhadap budaya Romawi dan Yunani kuno yang berawal di Italia dan kemudian menyebar di seluruh Eropa. Nah, kemudian eh,
para pemikir dan para seniman dari abad ke-15 dan 16 itu ingin mengembalikan pembelajaran dan cara berpikir gitu ya dari eh, peradaban-peradaban klasik tersebut, yaitu peradaban Yunani sama Romawi tadi. Nah, bagi para scholar ini atau para pemikir ini berarti kembali ke nilai-nilai manusiawi. Nah, sebagaimana yang ditentang atau sebagaimana yang bertentangan dengan nilai-nilai spiritual. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, fulfillment in life maksudnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam hidup seperti yang ditentang atau seperti kebalikan dari eh, apa namanya? Hal-hal yang berkaitan dengan akhirat atau apa namanya? Kehidupan setelah kematian gitu ya. Itu menjadi saya ulangi lagi ya teman-teman dari sini supaya nggak bingung. Jadi pemenuhan dalam hidup intinya pemenuhan duniawi seperti itu, seperti kebalikan dari yang apapun yang berhubungan dengan kehidupan setelah kematian itu menjadi tujuan yang diinginkan dan mengungkapkan seluruh kebutuhan manusia, emosi manusia dan menikmati kesenangan dari panca indera itu tidak lagi sesuatu yang dianggap tabu. Front itu sesuatu yang dianggap aneh gitu ya atau tabu seperti itu. Nah, berarti di sini maksudnya kelahiran kembali itu kelahiran dari pembelajaran dan ideal zaman peradaban Romawi dan Yunani kuno tadi, teman-teman. Yang mana lebih menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai manusia, pemenuhan dalam hidup atau duniawi gitu ya. Kita cek ABCD, yang alfa komunikasi di antara para seniman di seluruh Eropa. Bukan ya. Kalau yang Bravo, spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari itu juga bukan, itu malah kebalikannya, teman-teman. Jadi kalau yang ini itu malah kembali ke duniawi, bukan ke spiritual gitu ya, bukan ke afterlife seperti itu. Kalau yang Charlie penekanan budaya pada nilai-nilai manusia. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Oke, ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sambil saya absen sebelum saya mau menjelaskan gimana cara menghitung nilai atau skor di soal apa namanya di TOEFL ITP. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu tentang materi kita hari ini sambil saya absen, teman-teman. Oke, nggak ada pertanyaan. Baik, kita lanjut ke bagaimana cara menghitung nilai di TOEFL ITP ya, biar teman-teman nanti tahu kalau skor saya segini berarti saya betul berapa. Seperti itu. Nah, cara menghitung skor ITP itu ada eh, tabelnya ya, teman-teman. Nah, tabel ini nanti akan saya kirimkan di grup juga supaya nanti kalau teman-teman dapat nilai berapa-berapanya biar bisa tahu benernya berapa seperti itu. Nah, jadi cara menghitungnya, di situ ada section 1, section 2, sama section 3, teman-teman. Section 1 itu listening, ya. Section 2 itu structure, section 3 itu reading. Nah, listening ada 50 soal, structure ada 40 soal, reading ada 50 soal. Ya kan? Nah, cara menghitungnya, ini adalah nomornya atau jumlah yang benar nanti. Misalkan teman-teman benernya itu di listening misalnya 41 dari 50 soal. Maka nilai teman-teman adalah 560. Seperti itu. Itu di listening. Nah, misalkan di structure, teman-teman misalkan benar 29. Nah, 29 itu nilainya adalah 550. Itu di structure, gitu ya. Nah, misalnya kalau teman-teman di reading benernya 35. Kita tarik 35 di reading, berarti skor teman-teman adalah 54 atau 540. Nah, nanti cara menghitung nilai akhirnya itu ditambahkan, teman-teman. Jadi 560 gitu ya. Ditambah 550, kemudian ditambah 540. Nah, ini skor teman-teman ditambah dulu ya. Itu eh, ini nanti totalnya ada ini 1650, teman-teman. Nah, nanti berarti nilainya dibagi 3, berarti teman-teman nilainya total atau nilai akhirnya adalah 550. Seperti itu.
Nah, ini cara menghitung skor TOEFL. Nanti saya kirimkan untuk bagian ini supaya teman-teman tahu. Sorry teman-teman. Sorry, bersihin sedikit, maaf. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman misalkan nilainya berapa, teman-teman tarik ke sini benernya berapa. Kok misalkan di listening nilai saya 500 misalkan. Nah, teman-teman tarik, oh benernya 32 dari 50 soal. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian, oke, saya juga ada yang ingin saya sampaikan, teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan ini. Sebelum saya tutup, hati-hati dengan penjualan sertifikat jadi ya itu adalah palsu teman-teman karena nggak mungkin ITS itu menjual belikan apa namanya sertifikat aslinya apalagi yang saya lihat di internet itu sekitar 300 sampai 500 ribuan di kampus Inggris juga ada teman-teman gitu ya. Nah itu pasti nanti kalau di lembaga-lembaga besar contohnya untuk LPDP pasti itu ketahuan ketahuan kalau palsu maksudnya gitu ya. Karena sekali tes aja teman-teman untuk tes resmi dari ITS itu harus bayar 550. Nah, sedangkan sertifikat jadi itu nggak sampai 500 itu sebenarnya editan, Photoshop seperti itu. Oke, jadi daripada teman-teman buang uang 300 sampai 500 ribu ternyata nggak bisa dipakai, saran saya nggak perlu pakai cara itu. Oke, nah teman-teman nanti juga karena untuk basic sudah saya kasihkan ya atau dasar sudah saya kasihkan, untuk misalkan di luar kelas masih latihan-latihan lagi mau tanya-tanya silahkan japri saya. Video juga masih bisa diakses, teman-teman butuh soal-soal boleh juga nanti request ke saya juga gitu ya. Atau kalau teman-teman mau ngambil kelas privat boleh langsung japri saya. Di kelas privat yang saya kasihkan atau yang saya pakai adalah soal-soal yang asli dari ITS. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya dari mana saya bisa dapat soal-soal dari ITS. Nah, selama ini saya juga sambil menjoki, teman-teman. Sambil saya belajar sendiri, seperti itu. Gitu ya. Nah, di situ ada pertanyaan, Sir, apakah kami bisa mendapatkan beberapa soal ITS yang... Nah, mohon maaf teman-teman, untuk soal ITS itu mohon maaf sekali saya nggak bisa berikan cuma-cuma ya. Saya kasihkannya di kelas privat. Dan nanti kalau teman-teman tertarik untuk ngambil kelas privat, boleh japri saya langsung. Karena kalau dari lembaga, kelas privat belum ada. Seperti itu. Kemudian, dan untuk mencapai skor ITP 500, apakah memang kita harus mencapai dulu TOEFL Prediction 550? Nah, ini saya baru denger ini malah. Untuk mencapai skor ITP yang asli ya, maksudnya mungkin dari ITS, itu 500, apakah memang kita harus mencapai dulu prediksi 550 untuk perkiraannya agar tidak mengulang-ulang ITP? Gini teman-teman, jadi sebenarnya ini yang saya rasakan ya, TOEFL itu setiap tahun itu menurut saya ada perubahan. Nah, tapi yang saya rasakan semakin ke sini itu semakin mudah sebenarnya, terutama kalau teman-teman ngambil yang online ya. Karena kalau yang offline itu saya nggak sukanya dengan ini teman-teman, dengan device. Kadang ruangannya juga, kadang tidak kondusif ruangannya. Jadi lebih enak teman-teman ngambil online, di mana nanti teman-teman tes sesuai pengaturan ruangan teman-teman sendiri. Di kamar sendiri boleh, atau kalau teman-teman lagi di luar, apa namanya, misalkan di penginapan atau di mana, yang penting kamar itu tidak ada orang lain. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah harus mengambil TOEFL prediksi yang harus 550, jawabannya tidak. Karena TOEFL prediksi itu patokannya masih TOEFL yang lama, teman-teman. Kadang ada juga yang patokannya longman. Sedangkan longman itu sekarang udah nggak relevan dengan TOEFL yang asli dari ITS. Makanya saya hilangkan penggunaan buku longman, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya tidak perlu ngambil prediksi apalagi sampai 550 teman-teman daripada nanti lama gitu ya. Jadi teman-teman sering-sering latihan aja terutama dari bab-bab yang saya kasih aja. Subjek, predikat, objek, keterangan sama kelas kata, sentencing sama phrasing gitu ya untuk di structure misalnya. Nah, kalau di listening memang harus sering-sering banyakin vocab dan expression dengan cara sering-sering latihan juga. Reading pun juga begitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, saya pun juga masih menyusun buku, ya. Nanti kalau udah selesai, insya Allah akan saya publish ke semua grup WA yang pernah saya isi. Jadi kalau teman-teman masih di situ, nanti ya mungkin akan tahu infonya gitu ya, teman-teman. Jadi buku yang saya buat itu adalah cloningan dari soal asli dari ITS. Dan di reading sama listening itu topiknya saya samakan, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, Sir, sepengalaman Sir, biasanya susah TOEFL prediction atau
Susah yang prediction, trust me guys. Karena yang saya sampaikan tadi, semakin ke sini itu sebenarnya TOEFL yang saya rasakan semakin gampang. Terutama yang kalau teman-teman ngambil yang online, nanti bisa bandingin sendiri gitu ya. Nah, kalau yang lama itu banyak sekali bab yang di buku longmen nggak ada. Kemudian di mana namanya ya? Di kelas saya mungkin juga nggak saya sampaikan ke teman karena memang di kelas yang saya sampaikan itu sudah saya pangkas teman-teman. Yang saya rasa sudah perlu, maksudnya seperlunya teman-teman saja. Yang saya rasa sekarang keluarnya apa, nah saya berikan ke teman-teman seperti itu. Oke. Nah, jadi saran saya apa namanya, nggak perlu ikut prediction ya teman-teman. Atau kalau ikut prediction mending sekalian yang ada nggak ya dari TS itu saya nggak tahu. Tapi saran saya mending nggak usah yang predik. Atau kalau teman mau prediction di saya ada juga. Nah itu soal-soal cloningan dari TS juga. Seperti itu. Jadi sudah saya samakan misalkan bab yang ditanyakan di tes itu adalah ini gitu ya. Saya buatkan juga. Cuman kalimatnya saya bedakan. Seperti itu. Prediksi saya stuck di skor 530-an. 515 dan 530-an. Sepertinya ini Mr. Fajar targetnya tinggi ya, Mister. 550 mungkin, Mister ya. Atau 580. Karena memang terutama kalau teman-teman berencana untuk kuliah ke luar negeri, itu biasanya di atas 550 seperti itu. Iya, biasanya agak tinggi ya. LPDP misalnya kalau negara mana itu biasanya agak tinggi. Tapi nggak apa, semangat teman-teman. Pasti bisa kok. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan teman-teman. Yang pasti hajar latihan ya. Prediksi tidak perlu, tapi yang pasti teman-teman harus sering-sering latihan. Seperti itu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan di luar kelas boleh ditanyakan. Dan kalau nanti ada ini saya lupa tadi ya di sesi sore menyampaikan ini. Nanti kan dari lembaga teman-teman dikasih post test atau final test atau ujian akhir untuk prediksi juga sebenarnya tapi gratis. Nah, nanti untuk teman-teman yang merasa selalu datang ya, boleh nanti di chat saya untuk mendapatkan soal-soal pembahasan dari post test besok. Dan itu free teman-teman. Nanti tinggal teman-teman masukkan nama yang teman-teman pakai di Zoom ya, karena setiap kelas nanti kan saya selalu absen, kemudian saya cocokkan aja kalau teman-teman datang terus, nah fix nanti saya akan berikan akses ke pembahasan soal tersebut. Gitu ya, teman-teman buat reward gitu. Baik, terima kasih telah belajar bersama saya untuk 1 bulan terakhir, teman-teman. Dan semoga yang kita pelajari bersama di sini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, amin. And thank you so much. I'll see you again next time, guys. When I see you, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good life. See you next time.